Ya, halo anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan saya dengan Bapak Toto di sini. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang keterkaitan biologi dengan ilmu-ilmu dan cabang ilmu yang lainnya, dan juga dampaknya biologi ini terhadap kehidupan. Baik, kalau kita lihat di bagian ini ya, jadi biologi itu keterkaitannya dengan banyak bidang disiplin ilmu yang lainnya. Jadi biologi bisa terkait dengan kimia, ya. Jadi karena banyak reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan makhluk hidup ya, dalam tubuh manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian biologi pun juga terkait dengan fisika, ya. Ini bagaimana sistem kerja dari paru-paru atau dari jantung, kemudian dari alat-alat yang dipergunakan untuk proses-proses biologi, itu semuanya menggunakan prinsip-prinsip fisika. Kemudian terkait dengan matematika, ya, jadi untuk pengukuran-pengukuran jumlah populasi, ya, jumlah frekuensi gen. Nah, ini menggunakan bidang ilmu matematika. Kemudian biologi pun terkait dengan ekonomi ya. Jadi biologi itu kalau di negara-negara baju sudah menggunakan teknik-teknik biologi atau cabang ilmu biologi yaitu bioteknologi untuk menghasilkan sejumlah produk yang sifatnya berkomersial ya, sifatnya untuk ekonomi dari negara tersebut ya, untuk negara-negara maju. Kemudian geografi. Nah, ini terkait dengan keanekaragaman hayati ya. Struktur wilayah geografi pun berpengaruh terhadap makhluk hidup. Jadi jenis makhluk hidup, kemudian evolusinya dan lain sebagainya. Sosiologi ya. Jadi biologi itu juga terkait dengan ilmu sosiologi, ilmu sosialisasi ya. Ilmu tentang bagaimana berinteraksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Ya, itu jadi terkandung dalam sosiologi. Kemudian sejarah. Nah, ini mempelajari tentang hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan purba ya. Dari mana asal-usul makhluk hidup, dari mana asal-usul manusia atau hewan ya, atau tumbuhan, virus dan lain sebagainya. Itu dipelajari dalam sejarah. Kemudian dalam TIK ya, dalam teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi TIK ini terkait dengan sistem-sistem komputerisasi umumnya. Jadi kalau sekarang alat-alat yang digunakan untuk proses-proses biologi itu menggunakan TIK. Contohnya saja seperti penggunaan PCR ya. PCR itu alat untuk proses penggandaan gen ya, itu menggunakan komputer. Kemudian untuk menentukan atau menghitung jumlah gen dalam suatu makhluk hidup, dalam suatu sel, itu menggunakan komputerisasi. Kemudian biologi pun terkait dengan antropologi ya. Antropologi itu cabang ilmu dari ilmu pengetahuan sosial ya. Jadi ini mempelajari tentang manusia. Jadi tentang keragaman manusia. Jadi antropologi ini terkait dengan sejarah ya, dengan sejarah dan semua segmen-segmen yang mempelajari tentang manusia, tidak terkecuali dengan biologi. Jadi di antropologi ini lebih mempelajari tentang evolusi biologi sendiri ya, dari mana manusia itu berasal ya, kemudian fakta sejarahnya bagaimana ya, sehingga umat manusia itu ada di perjalanan di muka bumi ini ya, dan bisa berkembang hingga sekarang. Itu ilmu-ilmu yang terkait dengan biologi, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lainnya terkait dengan biologi ya. Nah, dampak dari perkembangan biologi, perkembangan teknologi ya. Ini ada dampak negatif dan ada dampak positif. Untuk dampak negatifnya, perkembangan teknologi itu yang pertama ada kerusakan ekosistem. Ini kalau kita lihat ada gambar dasar laut ya. Jadi ekosistem laut ini dirusak dengan teknologi. Contohnya ketika menangkap ikan dengan perahu pukat harimau ya. Pukat harimau ini punya teknologi yang luar biasa. Dia bisa
menangkap ikan dalam jumlah ribuan ya, dengan sangat banyak, tapi dia punya dampaknya yaitu merusak. Jadi alatnya itu merusak sistem ekosistem yang ada di dasar laut, ya, ekosistem hewan, ekosistem tumbuhan, ya, protista, karang-karang laut, ya, ini semua rusak, ya, karena terkena dengan alat pukat harimau tersebut, ya. Itu kerusakan ekosistem. Kemudian dari teknologi juga ini hama menjadi resisten akibat penggunaan pestisida. Pestisida ini adalah suatu zat kimia ya, suatu zat kimia yang fungsinya untuk mengurangi jumlah hama di sekitar perkebunan. Tapi zat kimia dengan dosis tertentu atau dosis yang lebih diperbanyak dengan konsentrasi yang tinggi dapat membuat hama-hama ini menjadi resisten, menjadi tahan terhadap obat-obatan kimia. Yang akibatnya dengan jumlah konsentrasi pestisida yang tinggi, si hama tidak mati ya atau tidak musnah, tapi si pestisida bahkan malah mencemari lingkungan atau tanah yang berada di sekitar perkebunan. Jadi itu bahaya dari teknologi umumnya di kimia ya, di ilmu kimia untuk pestisida. Kemudian senjata biologi. Nah, untuk senjata biologi ini jadi dapat digunakan untuk senjata juga ya untuk pemusnah massal. Contohnya pembuatan bakteri atau virus yang mampu menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kematian dalam hitungan menit. Ya. Jadi senjata biologi ini sangat berbahaya. Jadi ketika 1 ml dari virus atau bakteri yang ditumpahkan di suatu area tertentu itu bisa membunuh sekitar jutaan manusia. Karena seperti yang kita tahu bahwa virus atau bakteri itu punya tingkat penularan yang tinggi dan juga punya tingkat perkembangbiakan yang tinggi ya. Jadi ya, ini sangat berbahaya apabila ada seorang ilmuwan atau peneliti yang mengembangkan ilmu ini. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Itu dampak negatif dari perkembangan teknologi. Kemudian positifnya dari perkembangan teknologi, yang pertama dari segi biologi ya. Jadi bidang pertanian itu dengan menggunakan kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini sama halnya seperti kita membudidayakan tanaman dengan proses stek. Jadi stek batang contohnya. Kalau stek batang itu seandainya ada 1 meter batang ya, kita potong menjadi 3 atau menjadi 4, dia hanya bisa tumbuh menjadi 3 atau 4 individu baru, tanaman yang baru. Tapi dengan menggunakan kultur jaringan, kita hanya mengambil 1 cm atau 2 cm dari jaringan tersebut, dari jaringan batang ya, sehingga kalau kita budidayakan dari batang menggunakan kultur jaringan ini, kita bisa mendapatkan ribuan individu baru dengan jumlah yang sangat banyak dan juga dengan cepat ya, dengan waktu yang cepat. Itu kultur jaringan. Kultur jaringan ini menerapkan teknik-teknik dari biologi, khususnya jaringan tumbuhan dan juga teknik-teknik bioteknologi ya. Ya, jadi nanti tanamannya ditaruh di suatu media steril di dalam laboratorium in vitro. Kemudian untuk bidang peternakan ada inseminasi buatan. Jadi inseminasi buatan ini adalah suatu proses pemberian sel sperma secara sengaja ke dalam rahim betina. Tujuannya untuk menghasilkan anakan. Jadi contohnya pada peternakan sapi ya. Peternakan sapi ini paling umum digunakan inseminasi buatan, yaitu menaruh atau memberikan sel sperma langsung ke dalam rahim si sapi betina, yang fungsinya agar sapi betina bisa hamil dan bisa menghasilkan anakan. Ya. Kemudian untuk bidang kesehatan ini identifikasi virus. Jadi virus-virus seperti yang kita tahu punya ukuran yang nano ya, mikro ya, sangat kecil ya. Dan virus ini untuk zaman sekarang ya dengan teknologi bisa diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop elektron dan menggunakan teknik sequencing DNA ya, PCR. Jadi virus itu bisa diidentifikasi mana gen dari virus yang menyebabkan penyakit dan mana gen yang menguntungkan. Kemudian di bidang industri ya di sini ada penghasilan produk ya,
memproduksi produk di sini dari susu fermentasi atau yogurt ya. Jadi ada banyak-banyak produk ya, dari industri, bisa dari obat-obatan, bisa dari susu ya, yogurt, keju, kemudian anggur ya. Kemudian bidang pertanian pun juga ada banyak di sini. Dan semua ini dihasilkan dari teknologi yang tidak hanya dengan menggunakan teknologi dari bidang ilmu biologi, tapi juga dengan keterkaitannya dengan bidang-bidang ilmu yang lainnya. Ya, bisa kimia, fisika, ya. Kemudian di bidang kedokteran dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan hubungan antara biologi dengan bidang ilmu yang lainnya dan juga dampak-dampak ya dari perkembangan teknologi yang terkait dengan cabang ilmu biologi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum, selamat pagi.